Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi susan sayna wa karamar wa usmanu ali sana lasan lalusim fatimatu zahra sayyidi jilani wa dhali wa syafi'an nabi maliki hambali nawi rafi jamil fuqala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikal ardi la magharibiha sayyidina muhajir ahmad bisa pakai mengkedam Muhammad wali wali asuli pur ajmain jamail arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu taala wa daman nafa bilu biddarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 73 ya, 10 baris dari bawah tuh. Wala yasihu bisarti ma yadurrur rahinu ya awil murtahinu ka alla yuba'a ail marhunu indal muhalli ay waqtil hululid daini au illa bi aksara min samanil misli wa kasarti manfaatihi ail marhuni au lil murtahini ka ay yustarat wa ay yustarata an-nazawa idal hadisata kasamarati syajari marhunatun faya betulur rahnu pisuaris salasi wala yalzamur rahnu kal hibati illa biqabdin mimma marra fi qabdil mabi'i bi Bima apa Bima? Yang mana barusannya? Ini Bima ya. Ada titiknya ya? Iya. Nah, titiknya Bima ya, kalau enggak mim ya ini. Nah. Illa biqabdin bima marra bi qabdil mabi'i. Bi izni ya bi iznin min rahinin. Yasihu tabarruhu wa yahsulur ruju'u anir rahni qabla qabdihi bitasarrufin yuzilul milki kal hibati warahni lil akhar la biwat'in wa tazwijin wa mautin akidin wa harabin marhunin wal yaddul fil marhuni limurtahini bi adami bi ba'da luzumir rahni ghaliban. Ya, bacaan lanjutan kita masih masalah rohnun ya, yaitu gadai ya, gadean nih ya gitu ya, menggadaikan barang ya atau barang gadean yaitu murtahin ya, yang orangnya ya rohin ya, yang gadein namanya orangnya rohin, barangnya yang digadein rohnun ya, yang terima gadean ya murtahin namanya. Nah gitu ya. Nah ini masalah ya penggadian barang ya. Jadi ya rohin di sini yaitu ya sebagai penguat ya, sebagai kepercayaan ya dalam utang piutang ya. Jadi kalau orang ada ya utang piutang atau juga pinjam meminjam untuk kepercayaannya yaitu dengan ya barang ya sebagai jaminannya. Nah barang itu disebut gadean gitu ya. Nah berikutnya nih ya, wala yasihu bisartin ma yadurur rahin awil murtahin. Enggak sah tuh ya gadean tuh ya dengan syarat
yang mendaruratkan yang gadein atau yang menerima gadean. Ya, jadi kalau ada persyaratan yang jadi daruratin nyusahin ya gadean yang punya barang atau yang nerima barang gitu ya, yang nerima gadean. Nah, itu nggak sah gadean. Ya, gitu. Jadi kita ngebadein barang nih, barang minjem gitu ya. Nah, dengan syaratnya apa? Ya, yang jadi daruratin ya yang punya barang atau yang nerima barang gitu ya, itu nggak sah. Ya, yang namanya gadean tuh. Nah, contohnya di sini yang menjadi daruratin apa? Ya, ka'alla yuba'a. Ya, seperti disyaratin bahwa barang ini nggak boleh dijual gitu. Ya, itu kan nyusahin kita ya. Ka'alla yuba'a itu jangan dijual almarhun barang yang digadein. Ya, gitu. Indal muhilli ya ketika sampai waktunya. Gitu. Ya, jadi kalau umpamanya kita minjem duit, kita apa tuh ya, duit dah ya, apa mau apa si A. Nah, ya kita taruh titip nih barang kita nih sebagai gadean. Nah, kita kasih syarat, lu nggak boleh jangan dijual nih barang gitu ya. Ya biar kata waktunya kita minjem sebulan dah umpama gitu. Ya nggak boleh dijual gitu. Nah, itu kan yang begitu kan nyusahin. Jadi nyusahin yang nerima barang kan, ya yang minjemin tuh gitu ya. Ya ngoleh, ya mestinya kalau yang namanya apa tuh ya biar membuat jadi nggak darurat ya kalau sekiranya udah sampai waktunya ya yang minjem tuh ya belum bisa ganti, nah barangnya boleh dijual gitu ya. Nah, ini kalau apa tuh ya kalau dikasih waktu gitu, kasih persyaratan nggak boleh dijual ya berarti membuat darurat kepada yang gadein atau yang terima gadean tuh gitu ya. Nggak boleh waktil hululi, yaitu indal mukhili itu artinya waktu ya waktu pelaksanaan mukhil waktu hulul lidaini, waktu ya pelunasan atau waktu bebasnya tuh utang gitu ya. Nah, itu kalau pakai syarat ya seperti itu nggak boleh dijual, itu nggak sah gadean gitu. Atau juga persyaratannya au illa bi aqsara min samanil misli, atau juga persyaratannya nggak boleh dijual atau boleh dijual tapi dengan harga yang mahal gitu ya, harganya gitu ya. Jadi supaya jangan dijual harga murah ya, biar harga mahal ya, harga misil, harga pasaran ya. Jadi jangan di bawah harga pasaran ya, kan repot kalau begitu ya. Kalau barang-barang apa kan gadean begitu kan biasanya di bawah harga kan jualnya gitu ya. Nah, juga wakasar manfaatihi, atau juga ya persyaratannya tuh manfaatnya ya almarhun ya barang yang digadein ya lil murtahin bagi yang nerima gadean ya. Nah, itu juga menjadi darurat. Seperti mana? Ka ayyus taroto ya ayyus ya wa ayyasrata an-nazaida ya, bahwa keduanya itu mensyaratkan bahwa tambahan ya barang nanti yang jadi ada tambahan tuh ya al hadisah yang terjadi ya kasamaratis sajari ya, seperti buah ya pohon ya marhunatun itu ikut juga digadein gitu ya. Itu persyaratan. Jadi umpama kita gadein puunan gitu ya, gadein puunan. Nah, tapi disyaratin ntar kalau puunan buah itu buahnya ngikut barang gadean gitu ya. Nah, kalau buahnya gitu, nah kalau duren ya, buahnya banyak ya udah lumayan ya. Iya ya, duren itu duren digadein gitu, duit dah 5 juta gitu, berbuah tuh banyak. Nah ya, antunya berapa duit ya, ada 100 banyak ya. Nah ya, jadi nggak boleh tuh ya. Jadi kalau ada manfaat tuh gitu dimasukin dalam bilangan itu, nah nanti buah itu nggak masuk gadean ya, buah itu nanti masuk kepada ya yang punya pohon gitu ya. Hah? Yang megang itu ya, iya nonton dia kan teman sebagai barang kepercayaan doang gitu ya.
Ya kalau dimasukin buat situ buat dia begitu, nah yang punya gituan, yang punya pondok, yang minjem duit nggak bisa ganti itu duit. Kan dengan adanya begitu kan nanti dia bisa jual buahnya, dipulangin duitnya. Ya, nah itu ya. Ya, jadi kalau ada persyaratan seperti itu ya berarti ini ya batal gitu ya. Gitu. Nah, itu ya, jadi masuk dah. Marunan paya betul rohnu pisuari salasi. Maka batalah ya gadean itu dalam bentuk 3 macam tadi. Gitu ya. Jadi pertama tuh ya persyaratannya membuat darurat ya kepada yang ya marhun terima ya gadean atau yang menerima gadean, yaitu dengan syarat nggak boleh dijual meskipun udah sampai waktu pelunasan gitu. Nah yang kedua ya itu batal juga ya, itu apa, yaitu boleh dijual tapi dengan harga yang tinggi gitu ya. Nah yang ketiga yaitu nanti manfaat dari barang yang digadein itu menjadi ya tambahan milikan ya, milik daripada yang menggadein tuh, yang menerima gadean ya, ngikut daripada ya gitu. Nah ya, nah ini bentuk ya, semacam gadean begini itu batal katanya. Wala yalzamur rahnu kal hibati illa biqabdin bima marra bi qabdil mabi'i. Dan tidak lazim, artinya tidak menjadi tetap tuh ya gadean itu seperti hibah ya, illa kecuali biqabdin, kecuali dengan menerima ya. Jadi gadean itu belum terjadi kecuali kalau udah diterima barangnya gitu ya. Diterima barang, sama bandingannya dengan jual beli gitu ya. Jadi kita jual beli itu persyaratannya terima barang gitu ya, barang diterima ya gitu, yang beli terima barang, yang jual terima duit gitu ya. Nah itu baru sah gitu ya. Nah ya gadean sama seperti itu juga gitu ya. Sama di sini seperti dikatakan seperti hibah ya, hibah sama. Jadi kalau kita menghibah tuh ya, jadi kita ngasih hibah, kita memberi ya, ngasih tuh kepada anak, kepada orang gitu. Nah jadi kita berikan, dia terima, nah baru jadi hibah. Kalau dia belum terima baru ngomong doangan, belum jadi itu, ntar lo gue kasih no kayak gitu. Nah tapi barangnya nggak dikasih ya nggak jadi gitu ya. Jadi ya mesti udah diterima tuh barang gitu ya, baru jadi tuh katanya gitu ya. Nah ila biqabdin tuh mimma bima marra biqabdil mabi. Nah biiznin ya min rahinin, yaitu dengan izin ya si yang menggadaikannya tuh ya. Jadi kalau gadean itu udah diterima, kalau belum nggak jadi tuh. Nah yasihu birah biaba biiznin rahinin yasihu tabarruuhu, artinya dengan sah ya, dengan izin si perahin ya, artinya yang menggadaikan yang boleh untuk tabarruk. Tabarruk artinya memperlakukan tuh harta ya, barang ya, boleh ditasarufkan gitu ya. Waya sulur ruju'u anir rahni qabla qabdihi, dan bisa ditarik ya kembali tuh ya barang gadean atau gadean itu sebelum diterima ya. Jadi sebelumnya diterima tuh barang gadean itu udah boleh kita tarik, artinya batalin gitu ya. Nah ya rujuk tuh anir rahni qabla qabdihi bitasarrufin, dengan cara ya gitu tasarruf tuh menggunakannya yuzilul ya gitu ya, yuzilul milka ya, yang dapat menghilangkan kemilikan ya. Jadi bara apa tuh menggadaikan tuh bisa ditarik kembali, artinya nggak jadi dah kita nggadein gitu. Nah ya gitu kan, nggak jadi itu digadein katanya dengan cara untuk menghilangkan kemilikan, artinya milik barang itu jadi nggak jadi milik dia tuh. Nah dengan seperti apa ya, kalhibati ya gitu ya. Nah ya seperti menghibah ya gitu, ini barang mau digadein gitu, gadein gitu. Nah jadi bisa juga nih barang nggak jadi digadein. Kenapa? Nih barang kita hibah kepada orang lain. Nah berarti ini barang kan udah nggak jadi milik kita kan gitu ya, punya orang
gitu ya, jadi batal tuh ya, berarti terjadi gitu ya kita. Nah ya ini yuzil milik kalhibati. Nah atau juga warahni li akhor ya, atau nggadein kepada orang lain lagi ya. Tadi kita udah perjanjian kepada si A, nah nggak jadi ya, pindahin kepada si B, tapi ini si A belum terima kan barangnya, nah gitu ya. Nah boleh tuh gitu dirujuk, ditarik gitu ya. Nah la biwatin ya, nggak boleh tuh ya menghilangkan milik itu ya, barang itu katanya dengan menjima ya budak nih ya, nggak boleh gitu ya. Nah biwatin tuh menjima, watazwijin atau juga dikawinin tuh budaknya gitu ya. Nah tuh ngilangin milik kan namanya gitu ya, dikawinin kan. Kalau budak udah dikawin berarti punya lakinya kan, udah bukan punya dia lagi gitu ya. Nah wa mautin atau meninggal, nah gitu ya. Wa mauti akidin atau meninggalnya si akid ya, yang akad tuh ya, yang mau apa tuh, yang mau nggadein mati gitu ya, nggak jadi dah nah gitu ya. Lagi waharobi marhunin atau kaburnya barang yang mau digadein ya, barang yang kita mau gadein hilang atau kabur tuh. Kalau budak kabur gitu ya, kalau kendaraan apa barang ya hilang dah ya. Barang nih kita mau gadein barangnya, barangnya hilang, nah ya berarti ya penggadean itu berarti nggak jadi tuh ya gitu ya. Jadi di sini dikatakan tuh ya, jadi wayak sulur rujuk anironi qabla gobdi tuh bitasarrufin yuzilul milk gitu ya. Jadi bisa jadi tuh ya ditarik kembali tuh barang gadean ya sebelum diterimanya dengan cara ya macam-macam menghilangkan milik ya gitu ya, dengan apa aja tuh. Wal yadul fil marhuni limurtahinin, dan kekuasaan itu ya fil marhuni, kekuasaan barang itu ada di tangan yang ya menerima ya gadean ya. Jadi kalau barangnya itu udah sampai kepada tangan yang menerima gadean, itu berarti kekuasaan dia dah gitu ya, itu barang ya. Ba'dal luzumi rahni ghaliban, sesudah tetapnya gadean itu. Jadi kalau gadean udah terjadi dah kan, nah kita udah serahin barang. Nah barang ini yang punya kekuasaan yang pegang gadean tuh ya, yang punya barang udah nggak bisa gitu. Jadi kekuasaan dia tuh gitu ya. Wahia ala rohni, dia itu ya barang apa tuh ya, barang gadean tuh itu amanatun, itu merupakan amanat ya, titipan ya, orang tuh amanat. Ai yadu amanatin, artinya kekuasaan sebagai pemegang amanat. Walau ba'dal bara'ati minad daini, sekalipun sesudah membebaskan utangnya ya, utangnya udah dibebasin, nah barangnya belum dipulangin, tetap itu ya di tangan kekuasaan, di tangan yang nerima barang gitu. Nah ya itu dia ada kewajiban untuk menjaga, karena itu menjadi amanat bagi dia tuh ya, si murtahin. Ngadain pala yudminuhul murtahin illa bitadi, dan si ya pemegang nih barang ya gadean itu nggak menjamin kalau ada kerusakan atau kehilangan gitu, illa bitadi, kecuali kalau dengan jalan sengaja ya. Kalau dia teledor ngaja gitu, nah itu baru dia ganti rugi gitu. Nah kalau enggak ya nggak ada tuh ya, umpama nih barang kan udah apa tuh, duitnya udah dipulangin ya, diminjem dan pulangin. Nah barangnya kan belum dipulangin tuh, masih ada di tangan yang ya megang tuh. Nah itu dia tetap tuh yang megang barang itu sebagai amanat ya, kepercayaan kan ya gitu. Nah dia mesti jaga gitu. Nah ya barang itu nggak boleh sembarangan. Kalau dia taruh sembarangan gitu, dia nggak jaga, hilang, dia wajib ganti. Tapi kalau dia taruhnya benar nggak gitu, hilang ya berarti dia nggak ganti gitu ya, gitu ya.
gitu ya, tuh barang amanat ya. Ya kali kalau naruh sembarangan aja dah gitu ya. Ya kayak naruh motor, sepeda gitu, taruh aja pinggir jalanan, orang bawa, nah hilang kan gitu. Itu salah dia naruhnya gitu. Nah kalau ditaruh di rumah sih, ya dikunci, ya gitu, ya di apa, ya digembok gitu. Nah hilang, itu kagak ganti. Itu karena udah, ya, nah ya udah usaha dia, udah jaga gitu namanya, gitu ya. Nah nggak ganti tuh gitu ya, gitu. Lain model murtahin tuh illa bitaidi ka ya ka'anim metana'a minarodi ba'da sukutid daini. Seperti kalau disengaja tuh nanti jadi hilang ganti, seperti dia mencegah kembaliin tuh, artinya dia nggak mau bulangin ya, udah dibayar nih duitnya, udah dikasih ya, yang utang tuh yang minjem duit ya udah pulangin nih duit lo nih, nah mana barang gua gitu, nanti nggak mau kasih tuh pulangin. Nah tahu-tahu barangnya hilang, ganti gitu ya. Nah artinya ba'da sukutin. Nah ini wasudikal murtahinu kal mustajir fi da'wata lapin biyaminihi gitu. Dan dibenarkan, diterima tuh ya sumpahnya gitu ya. Gitu ya, sudiko tuh dibenarkan, al murtahin yang nerima barang gadean, sama seperti kal mustajir ya, seperti orang yang nyewa gitu ya, yang kontrak tuh pidak watalapi, dalam pengakuannya barang itu hilang atau rusak ya, biyaminihi, dengan sumpahnya dia. Jadi kita benerin, terima, artinya tuh sumpahnya orang itu yang menerima barang gadean nih, yang megang barang gadean, dibilang tuh barang hilang gitu ya. Nah dengan dia sumpah ya, harus yang punya barang terima gitu ya, jujur gitu ya. Tapi jujur nih, ini cerita dulu orang masih pada jujur. Iya, cerita dulu kan orang pada jujur, masih takut. Yang namanya sumpah mau takut gitu. Kalau sekarang sih sumpah ya, sumpah ya kemana nah gitu ya, kalau sekarang gitu ya. Kalau dulu kan masih takut, ditakutin, wah dosa lo, takut nggak berani dah. Kalau dulu, sekarang sih 1000 kali dosa juga gitu ya, beda udah ya, udah beda zamannya sekarang ya. Kalau sekarang udah nggak bisa begitu, biar kata disumpah berani sumpah, kagak bisa ya. Sekarang mesti ada bayinah lagi ya, ada tanda tangan, ada macam-macam dah kudunya. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau dulu kan udah jadi kepercayaan waktu begitu ya, karena orang jujur gitu. Hanya barang apa tuh ya, kita boleh pinjem barang apa tuh ya, barang emas perak tuh ya, yang digadein masih boleh dulu gitu, orang gadein ya sama kita gitu. Nah orang apa pinjemin orang masih boleh dulu, karena dipercaya ya. Orang minjem perhiasan, minjem ini gitu ya. Kalau dulu kan dikasih kan, iya, mau pergi kondangan, mau kemana kan gitu, minjem ya, saudaranya, tetangganya gitu ya. Dulu kan gitu, karena apa, kejujurannya masih gitu. Dibilang kan itu sama tetangganya, apa nih, gue mau kondangan nih, nggak enak nih, tangan kosong banget, leher ada kosong, minjem dah. Ya dikasih gitu, dikasih pakai. Nah dan juga dipulangin juga, bener. Nah kalau sekarang dipulanginnya ditukar dulu gitu ya. Kalau sekarang dipulangin, ditukar dulu dah, dibawa dah ke tukang gitu ya, yang sama gitu. Iya, pulangin nih, pulangin gitu ya. Inilah ya bahayanya bikin di akhir zaman gitu ya. Nah ya, di akhir zaman begitu emang Nabi kata ya gitu ya, sedikit jadi nanti kita jarang kita dapatin ya, teman yang jujur ya, susah kita cari jangan sekarang, nanti akhir zaman ya. Sehingga tuh ya istilah-istilah apa tuh ya, dalam perdagangan begini nih, dalam jual beli apa semua tuh ya, dalam agama ya dia udah luntur tuh, udah nggak ada lagi ya. Jadi mana ada sekarang orang yang mau modalin orang ya gitu, yang punya duit modalin orang gitu, yang hasilnya bagi sama ya, kirad gitu ya. Ada orang bisa dagang gitu, nggak punya modal, orang kaya kasih nih. Nah kalau kirad begitu kan nanti rugi tuh, sampai barangnya hilang habis ya udah nggak ganti gitu. Tapi yang jalanin bener-bener jujur. Nah kalau sekarang nih dijujurin
Iya, gitu. Supaya jujur gimana nih gitu. Ya dibikin sekarang gitu. Ya padahal agama suruh gitu kan, tadi dengan jadi begitu kan jadi berkembang tuh duit gitu. Orang nggak main duit dari main di bank di mana gitu. Ya kan gitu. Islam kan pengennya begitu kan. Ya orang yang punya duit modalin tuh, ya kasih ya gitu. Orang yang nggak punya duit yang bisa dagang modalin dah. Ntar kan yang nggak punya duit bisa jadi punya duit dengan keuntungan, yang punya duit bisa jadi dapat untung dari hasil. Nah itu kan puter tuh gitu, ntar pindah lagi ke sono, waduh gitu kan cakep jadinya ya, karena kagak jujurnya kan ya udah ini kan pada ogah udah ya, hanya mauan duitnya dah taruh aja dah sono di bank kan gitu ya. Nah jadi kita tuh orang-orang yang pada susah, yang mana mau dagang apa kebingungan modal apa gitu ya nggak ada yang nolongin udah. Iya karena apa udah banyakan yang nggak jujur. Nah itulah ininya gitu ya. Tuh, ya. Padahal hukum ini nih masih berlaku yang namanya qirat tuh gitu ya. Cuman kejujurannya yang nggak ada gitu. Nah jadi ya nggak jadi karena qirat itu dia jadi batal kalau ya nggak jujur gitu, nggak boleh. Karena kan kalau orang modalin begitu kan keuntungan itu harus sudah dibicarakan di depan gitu. Jadi kalau keuntungan itu dibagi berapa nih, bagi 3 apa bagi 2 itu ya, kalau dibagi 2 sang paruh gitu keuntungannya itu udah dibicarakan. Nggak boleh ntar aja kalau udah apa ya, kalau udah ada untungnya baru kita bicarain, nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Nah keuntungan tuh dari depan, dari awal nih kasih modal. Nah ini ntar kalau untung bagi berapa nih, bagi 3 apa bagi 2 gitu. Nah kalau ya bagi 2 ya sang paruh, bagi 3 ya mungkin ya yang punya modal 3 atau yang jalanin nanti yang 2 gitu ya, 1 gitu. Nah itu udah harus gitu. Nah ini nanti yang jalanin tuh kan bener-bener jujur semangat gitu ya. Nah ya jadi ya model-model yang begini-gini nih sekarang udah ya. Nah itu ya karena iya karena orangnya udah nggak jujur gitu. Ini tinggal peraturan aja dah nih gitu ya, prakteknya udah jarang kita temuin gitu ya. Nah itu ya jadi bisa diterima tuh katanya pengakuan barang itu hilang gitu. Nah itu ya dengan sumpahnya tuh biyaminihi, dengan sumpahnya tuh katanya gitu. La pirodin ya tidak diterima di dalam pengembaliannya, li annahuma qawado li gharadi anfusihima gitu. Karena keduanya itu ya memegang menerima tuh barang gadaian tadi itu li gharadi anfusihima untuk tujuan ya kepentingan tujuan dirinya berdua tuh. Pakana kal musta'iri, maka jadilah keduanya itu seperti orang yang minjem gitu ya. Nah bihilafil wadi'i ya wal wakili ya, beda dengan wadi'ah titipan ya, wal wakil dan wakil. Pala yaskutu bitalapihi sayun minadaini ya, maka enggak gugur ya dengan hilangnya tuh ya barang tadi ya, sesuatu daripada hutangnya ya. Jadi kalau orang itu ngutang ya gitu minjem ya gitu barang, nah itu enggak hilang tuh ya. Kalau barangnya tuh hilang tetap hutangnya masih tetap gitu ya, gitu minadin tuh ya kita ya, minadaini itu minal utangnya. Walau ghafala annahwi kitabin ya fa'akalatul ardiyatu au ja'alahu fi mahallin huwa mazinnatuha dominahu litapritihi gitu. Walau ghafala, kalau seorang itu ya si murtahin nih itu lalai annahwi kitabin ya, umpama catatan ya, dilalai nih dengan catatan fa'akalatul ardiyatu, maka dimakan rayap ya, dinaruhnya sembarangan gitu, dilalai. Ini ada tuh apa tuh kan utang piutang kan tulis tuh Allah suruh paktubu ya gitu, wa iza dayantum ya bisain paktubu, apabila kamu utang piutang tulis. Nah tulis dah tang sekian gitu. Nah kemudian dia naruhnya sembarangan aja dah begitu, tahu-tahu dimakan rayap, udah nggak bisa ini itu nggak kelihatan, udah hancur. Nah gitu kan.
Nah itu kan kelalaian dia tuh gitu ya. Atau juga au ja'alahu fi mahallin huwa mazinnatuha, atau ditaruhnya ya di tempat yang dugaan tuh, yang perkirakan tuh ada rayap di situ. Itu bakal dimakan rayap, makan nenget-nenget tuh ya, makan apa tuh ya, rangas sekarang kan gitu. Nah maksudnya, nah kalau yang begitu katanya dominahu ya, yang megang itu barang ya wajib ganti. Kenapa? Litaperitihi ya, karena dianggap dia teledor ya, lalai gitu ya. Jadi kalau umpama orang nggak ada ini, orang pinjam duit disuruh kasih kan surat kebunnya dah kan gitu kan. Nah, kebunnya taruh, nah dia ini yang megang surat kebun, naruh aja gusak dah, taruh dah gitu, tahu-tahu dimakan ayam, gimana tuh ya, surat kebun orang ya ganti dia gitu ya, karena dianggap dia lalai itu ya gitu. Atau juga emang ditaruh ya sembarangan di apa tuh, tempat-tempat yang kelihatannya biasa ada banyak apa tuh ya, banyak rangas, banyak apa, nah sama gitu ya gitu. Nah itu yang begitu tuh wajib ganti tuh gitu ya. Bisa ya. Nah itulah ya tuh namanya ya rohan ya gitu, apa ya, gadean. Jadi persyaratan gadean tuh yang bisa merugikan kepada yang gadein atau yang terima gadean itu nggak sah gitu ya. Nah gitu persyaratannya tuh ya, jadi merugikan kepada yang gadein atau yang terima gadean itu nggak sah gadean seperti itu. Jadi ya gadean itu ya boleh ya untuk saling apa tuh, saling membantu menolong, dan juga menarik manfaat juga nggak boleh gitu ya, karena termasuk gadean itu kan pinjaman ya gitu ya. Ya kalau narik manfaat ya jadi nyarinya ke riba ya. Kemarin yang di atas tuh yang Nabi kata tuh ya, kullu qardin jaron manfaatan tuh atau jaron naf'an ya bahwa riba ya. Jadi kullu qardin jaron naf'an li mukrid tuh ya, nah itu bahwa riba. Setiap ya gadean atau pinjaman yang menarik keuntungan orang yang ya gadein atau yang menerima gadean itu, nah itu berarti jadi riba gitu ya, nggak boleh gitu, haram itu gitu ya. Jadi kan karena gadean itu barang sebagai kepercayaan ya orang gitu, bukannya nyari itu. Hanya nggak boleh gitu jualan, umpama orang naruh barang begini, pinjam duit barang gitu jual ya, melebihi daripada pinjaman dia. Yang lebihnya tuh duitnya pulangin, bukan punya kita gitu ya. Orang gadein motor gitu ya, pinjam duit 2 juta, kalau motornya laku 3 juta, yang 1 juta nggak dipulangin, nggak dikasih, untung dia. Nah emang beli, bukannya beli gitu. Jadi kita ngambilnya tuh yang 2 juta aja duit kita gitu ya, karena dipinjam udah sampai waktunya nih, dia belum bayar kan gitu ya, belum bisa pulangin. Nah jadi kita jual tuh barangnya gitu, tanya dulu dia gimana nih yang punya barang motor tuh gitu, ini udah waktunya nih ya, harus ini gitu. Wah belum punya duit, gimana jual aja dah barangnya ya. Kalau gitu jual lah ya, jual belum duit pasti ininya kan lakunya. Nah laku umpama dipinjam 2 juta ya, untuk motor laku 3 juta, yang 1 juta pulangin dia, bukannya waktu gitu ya. Nah kecuali ada akad kata udah tuh motor rawat lu dah gitu, lu serah lu jual lah gitu, berapa kayak, nah itu baru ya kita dah gitu ya. Enggak pulangin tuh ya, jadi yang lebihnya milik yang punya gitu ya, jangan kita kantongin itu ya kan, kantongin aja kan gitu ya. Jangan ya, nggak boleh ya, haram itu gitu ya. Nggak bagi 2 saja ya? Ya? Nggak bagi 2 kali ya? Ya kagak lah, masih bagi 2. Kalau pegadaian itu saya nggak tahu bagaimana sistemnya ya. Mungkin mereka nggak ambil untung. Itu Pegadaian yang itu ya nggak tahu dah tuh, kalau gitu kan gitu belum tahu juga sih peraturannya yang gitu ya. Pegadaian yang mungkin mereka nggak ambil untung. Hah? Nggak mungkin mereka nggak ambil untung. Ya iya, ngambil untung dia. Ya nggak tahu dah tuh kalau ini gitu ya, kita ya belum tahu, belum pernah ini gitu ya gitu ya, belum tahu apa gimana nggak tahu gitu. Oh, yang udah pernah dah tuh ya. Udah sampai. Oh udah mesti gitu dijual atau ini gitu. Iya. Iya.
jual aja dah kalau nggak ada kabar. Iya, udah nggak balik lagi dah. Iya. Oh gitu. Ya nggak tahu dah tuh. Iya, yang peraturan ini nggak tahu itu udah jadi apa gitu, ya. Itu kan udah jadi masuk aja barang-barang ya kan, ya gadean sekarang ya udah masuk bilangan dari bank juga sih. Iya, masuknya. Hah? Hah? Iya. Iya, udah masuk bagian bank juga gitu. Iya. Ya seharusnya nggak boleh, kalau hukum Islam kan nggak boleh begitu. Iya, karena ini kan do bisnis. Iya. 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 Mau ke pasar minggu. Iya. Nggak jadi dah. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Iya. Nggak dikasih jalan. Iya. Ini peraturan agama, nggak tahu peraturan pemerintah, peraturan ini ya nggak tahu perbankan ya, bisnis yang sekarang kita nggak tahu, gitu. Ya, iya peraturan Islam kan gitu begini sama. Kalau kita kan Islam kan saling bantu, saling nolong, ya dalam segala sesuatu, bukan nyari kesempatan, ya bukan nyari keuntungan, gitu. Ya kalau kita Islam ya karena keuntungan ya keuntungan pahala kalau kita kan, gitu ya. Jadi kalau orang minjam, orang apa, emang kita disunahkan kan. Ya dianjurin untuk nolong, bantu kan gitu. Ya, gitu. Orang kesusahan, orang apa kan memang disunatkan kita untuk bantu. Jadi kita bukannya narik keuntungan sama sesama kita gitu. Ya kalau Islam gitu. Jadi kita harapan kita keuntungannya untungan akhirat sono gitu. Ya bukan untungan dunia. Nah, kalau ini kan orang-orang bisnis begini kan keuntungan dunia yang dicari gitu. Jadi bagaimana caranya supaya ya dapat untung gitu. Gitu, ya. Tahu misalnya ngomong nggak bagus gitu, haram hukum ya. Iya. Kita juga udah pasti nggak boleh kan. Iya. Ceritanya juga. Ya kalau kita tahu emang begitu ya kalau bisa sih jangan kita, jangan tasarruf sama dia, jangan. Itu muamalah. Iya, jangan. Hah? Iya. Larinya ke sana juga. Iya. Ya habis emang kita orang-orang kita juga emang karena udah nggak ada kepercayaannya gitu, itulah jadinya. Iya, jadi karena udah nggak ada kepercayaan, jadi udah nggak mau nolong lagi gitu. Itu karena emang hilangnya kepercayaan. Gitu. Jadi akhirnya jadi pada nggak mau nolong, nggak mau bantu gitu. Iya. Jadi sih bilang ntar gue pinjemin, ganti kagak, gitu. Gitu. Nggak mau juga, iya. Iya, soalnya kan dia nanti bingung ininya juga, ntar kalau gue jual gimana nih gitu kan gitu. Iya, gitu jadi. Hah? Yang mau minjemin nggak ngerti hukumnya juga. Iya. Sama-sama nggak punya hukum, nggak ngerti. Ya pantas lah ya kalau ya Nabi kata bilang nanti sekali di akhir zaman ya yang kita susah kita dapetin harta yang halal ya teman yang percaya begini gitu ya. Ya Nabi kata itu kan di akhir zaman nanti ya susah tuh ya gitu ya kita dapetin tuh harta yang halal ya sama teman yang dipercaya ya, susah gini ya karena gitulah ya karena udah ya tasarruf ya gitu. Tapi ngasih solusi nggak untuk hadapin hidupnya seperti itu? Nah jalannya kita ya satu-satunya jalan Nabi kata ya untuk apa tuh ya untuk apa ya berbuat merasa cukup diri kita aja sekarang gitu. Jadi kita terhadap itu nggak usah ini anda apa ya apa tuh ya mewah-mewah dalam urusan ya dunia gitu. Jadi dulu Nabi anjurin tuh supaya kita terhindar daripada itu ya berarti bisa punya tanamin rasa zuhud, rasa qanaah gitu ya. Karena orang dengan ada rasa zuhud dan qanaah itu ya jadi dia merasa puas gitu meskipun sedikit gitu ya. Itu yang harus ditanemin gitu ya. Ya karena memang susah nanti gitu ya yang bakal kita ya punya anak. Nah iya, ya lagi emang apa dulu kan Nabi zaman dulu tuh yang Nabi suruh tazawwajul wadudal wadud gitu. Zaman dulu tuh zaman masih Nabi, ya Nabi kata kawinlah dengan orang yang banyak keturunannya.
Ya, jadi kalau ada waktu itu ada sahabat kawin nggak punya keturunan, disuruh kawin lagi sama Nabi. Gitu. Kenapa? Nabi pengen punya inni mubahilakum bi kasratil itu umam. Saya jadi bangga nanti banyak punya umat. Nah, tapi begitu udah banyak tuh umat Islam banyak udah pada masuk Islam, ya, sebelumnya Nabi meninggal. Nah, itu Nabi keluarin tuh lagi hadis. Nabi kata nanti ya ubihu ba'dal mi'ataini qalilul hazzi gitu. Nabi kata saya bolehin. Artinya Nabi udah membolehkan lebih bagus tuh ya. Nah, nanti di tahun berikutnya itu qalilul hazz, orang yang sedikit ya tanggungannya, anaknya gitu. Jadi udah berikutnya lagi nanti Nabi suruh tuh ya gitu. Jadi awal doang kan tuh Nabi suruhin biar banyak anaknya. Nah, udah belakangan tuh ya Nabi suruh ya jangan banyak-banyak anak udah gitu ya. Ini masalah KB sih jauh zaman Nabi udah ada, cuman pelaksanaannya yang kalau dulu kan masih secara ya namanya alamiah gitu. Nah, kalau sekarang kan secara inian udah gitu. Dulu zaman Nabi ada udah ya, sahabat-sahabat tuh udah itu. Jadi dalam hadis tuh kata si siapa tuh yang sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu zaman Rasulullah tuh inzal artinya mengeluarkan sperma di luar rahim. Ya kan, ya sama juga orang pakai KB kan, ya kayak sarung kan gitu. Ya gitu. Jadi kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Ya, kami inzal, ya sedangkan Al-Qur'an waktu saat itu lagi turun kan. Emang Allah nggak tahu orang buat? Ya, kalau sekiranya itu diharamin, ya Allah turunin ayat kan, gitu, ya turunin ayat nggak? Allah tahu nggak gitu? Kita berbuat umpama gitu, ya kita inzal gitu. Nah kemudian, ya kenapa tuh Allah nggak turunin ayat? Nah ini menunjukkan bahwa itu KB boleh gitu. Cuman kalau dulu kan zaman begitu, ya sih, gitu. Nah teman Nabi karena waktu itu umatnya dikit, jadi Nabi ya suruhin tazawwajul waduda ya biar banyak dulu. Nah udah banyak, nah Nabi stop gitu. Nanti wabak dalmi atain itu ya paling bagus orang nanti di zaman udah 200 yang sedikit keluarganya qalilul hazi ya sedikit bebannya keluarganya ya kan jadi KB kan gitu ya udah ada. Jadi zaman dulu udah ada, udah dikeluarin dah gitu ya. Cuman cara ininya gitu. Cuman kalau sekarang karena yang ini tuh orang-orang kafir, jadinya kita orang Islam kayaknya kan dianggapnya tuh KB itu adalah haram gitu ya. Padahal dari Islam sendiri yang udah ada. Dan yang apa tuh ya yang namanya yang ini dah ya yang prosesin apa yang ngapain tuh namanya nyambarin begitu orang-orang kafir gitu. Jadi kayaknya kita orang Islam, wah itu kerjaan orang gitu, orang kafir. Ya padahal Islam gitu. Iya, gitu. Ya, ini ya, si seorang sahabat tuh bilang begitu. Jadi kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami inzal ya, sedangkan Al-Qur'an pada saat itu zaman Rasulullah tuh ada Rasulullah kan tahu kan. Ini secara ini gitu. Rasulullah nggak tegur, nggak apa. Nah juga Allah juga nggak turunin ayat. Ya kalau emang tuh bener nggak boleh, ya turunin ayat. Ya kayak seperti Sayyidina Umar kan dulu kan orang puasa tuh kalau kita puasa kan nggak boleh tuh ya nggak boleh nggak boleh jima sama istri kan di malam hari tuh, siang nggak boleh, malam nggak boleh. Nah kan akhirnya kan sahabat pada kepuyengan. Nah siang udah nggak boleh puasa, nah malam kagak boleh juga. Nah sebulanan kan ini puyeng kan buat deh. Nah akhirnya kan Sayyidina Umar diem. Dia dikerjain juga dah, habis gimana? Gak tahan. Nah iya gak tahan, udah dah gitu ya. Nah begitu Sayyidina Umar ya. Nah kerjain begitu, nah cuma ngomong sama Rasulullah gitu, datang dah ngadu. Ya gimana ya Rasulullah nih? Ya udah kelamaan, habis gak tahan kan gitu. Siang nggak boleh, malam nggak boleh, gimana ya Rasulullah? Kan gitu. Nah sahabat-sahabat yang lain kan sama Umar gue kan gitu juga, gitu kan pada ngomong itu sama dah gue kan gitu juga. Tapi gue mau ngomong kan malu gitu. Nah kan gitu pada girang tuh, semua gitu. Akhirnya kan Allah turunin tuh jadi Quran. Ukhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum kan gitu. Ya turun tuh ayat itu kan sebab Sayyidina Umar ya dikasih kasih begitu jima di malam hari dikerjain. Nah turun tuh ayat yang gitu. Nah kan ya jadi dibolehin.
Nah kalau masalah apa tuh, masalah KB gitu. Nah Allah nggak turunin tuh larangan. Ya berarti kan ya dibolehin gitu. Kalau emang tuh nggak dibolehin, turun tuh ayat. Gitu ya. Nah itulah ya, jadi para ulama-ulama gitu ya. Jadi pada bilang tuh, jadi ya masalah yang namanya KB gitu ya. Jadi nggak larang, emang ya ada ininya, ada ya apa, ada tuntunan, ada dari dasar dari dulunya gitu ya. Nggak larangan. Cuman proses pelaksanaannya sekarang ya ini dah macam-macam lah, dokter atau kerjaannya dah gitu ya. Nah kita orang Islam ya merasa takut, merasa ini jadi haram atau apa ya, karena yang ngembangin orang Kristen ya, orang non Islam. Nah jadi kita kan rasa ketakutan tuh ya, dianggap nih begini, ada begini gitu, padahal kan gitu ya. Sehingga tuh kan ya keluar fatwa-fatwa ulama tuh, ada apa, ada tanzimun nasal, ada tartibun nasal kan gitu ya. Artinya tuh ya ada tartibun nasal untuk ngatur keturunan ya gitu. Katanya kalau kita KB waktu ngatur keturunan boleh. Ada juga yang tanzimun nasal gitu, watinan gitu ya. Jadi yang kalau tahdidun nasal nggak boleh, wat batasin katanya gitu ya. Jadi macam-macam dah tuh fatwa ulama dah gitu ya. Padahal dari awal juga ya udah ada hadis itu yang iniin gitu ya, yang nyatakan gitu ya gitu. Jadi ya karena ya yang ngembangin yang apa nih ya gitu ya, bukannya orang-orang Islam. Nah jadi kita orang Islam tuh kayaknya ketakutan gitu ya, padahal adanya di Islam gitu ya. Ya dasarnya Rasulullah tahu gitu ya, emang disuruh iniin gitu, mengawal gitu. Jadi Rasulullah udah keluarin hadis itu ya. Nabi bilang tuh nanti uhi buba dalmi ata ini qalilul haz ya gitu. Nabi kata yang saya bolehin ya di akhir nanti di udah tahun 200-an itu ya, orang yang sedikit keluarganya itu yang paling bagus katanya gitu ya. Jadi bukan yang paling banyak, bukan yang paling bagus ya. Kalau kita niat jual di pegadaian ya, kan kita nggak bisa jual beli. Kalau kita sekarang niat jual di pegadaian kan, kalau harga emas ditumpuk sesuai dengan surat jualnya. Iya. Di pegadaian berdasarkan harga yang sekarang. Gitu. Iya, kita niatnya jual di pegadaian. Kalau Tapi kita nggak tebus, itu bisa nggak? ya kalau kita niatnya niatnya jual sih nggak apa-apa. Ya kita niat jual gitu. Ini. Ya tapi di pegadaian mau beli gitu. Ya benar, enggak, kita di sana tetap pegadaian, tapi kita nggak bakal tebus. Ya gitu. Ya, Amatnya gade kali. Soalnya harganya lebih tinggi dari yang di toko. oh gitu. Perjanjian sepihak, itu dua yang tahu, dia nggak tahu. Oh gitu. Ya akadnya nggak jual Ah, gade. ayo. Akadnya gade, tapi kita niatnya jual. Oh, jadi jual ya nggak apa-apa, boleh. Itu sama juga bai'ul mu'atoto. Ya bai'ul mu'atoto kan ya, jadi kan apa tuh? Ya si pembeli atau si penjual yang tahu kan. Ya kalau bai'ul mu'atoto kan si pembeli tuh. Ya si penjual sih bang udah kasih harga. Jual. Nah itu nih yang beli kan si penjualnya nggak ada, kita tinggal taruh duit aja gitu kan. Harganya sekian gitu. Nah itu sama dengan bai'ul mu'atoto. Jadi sebelah pihak gitu. Nggak apa-apa kalau emang niatnya apa, kita niatnya jual aja udah. Gitu ya. Jadi nggak ada proses-prosesin lagi kan. Iya, nggak tebus nggak apa udah. Iya. Hah? Iya kalau suratnya. Iya. Iya kalau di itu. Oh. Ya jadi tinggal digadian gitu. Iya dijual gitu. Iya. Ya kalau kita niat jual sih nggak biayain ya boleh. Walaupun sepihak gitu. Iya meskipun sepihak gitu. Ngomongnya dia yang gadein. Gitu. Iya, soalnya kan dia kalau emang kita nggak tebus dia udah pasti jual juga kan? Ya iya, gitu. Walaupun kita dikonfirmasi di telepon, ini udah jatuh tempo nih. Tapi kita Nggak ini dah ya, gitu. Iya, kita nggak tebus nggak apa udah gitu. Berarti udah dijual sama dia kan gitu. Ya nggak apa-apa udah. Ya boleh gitu, bai'ul mu'atoto kan sebelah pihak aja kan gitu. Nah istilahnya balik qaidatun, ini satu kaidah ya gitu. Wa hukmun fasidul aqdi ya iza sodara min rasidin ya hukima sahihuha biddimani wa adamihi li anna sahihal aqdi iza qatada dimanu ba'dal qabdi kal bai'i wal qardi fafasiduhu aula au adamuhu
ya, kal marhuni wal mustajiri wal mauhubi papasiduhu kadzalik gitu. Ya, ini satu kaidah ya, satu pegangan nih gitu. Wa hukmu ya gitu. Wa hukmu fasidil akdi ya, hukum akad yang rusak nih. Ya, hukum akad yang rusak yang enggak jadi nih. Iza sodaro min rasidin, apabila datangnya dari orang yang sadar gitu ya. Rasidin itu orang yang berakal, yang sadar ya gitu. Nah, hukima sahihuha ya, maka ya dihukumkan sahnya gitu ya. Jadi kalau ada ini hukum rusak tapi datangnya dari orang yang benar-benar sadar, yang apa ya gitu ya, yang cerdas, yang apa dah tuh ya, yang benar-benar berakal gitu ya, bukan dari anak-anak atau orang gila gitu ya. Nah, itu dimasukkan hukumnya itu adalah sah gitu ya. Nah, fi dimani wa adamihi ya, dalam menjaminnya atau enggak jaminnya gitu ya. Jadi kalau nih akadnya rusak gitu, tapi ya sumbernya orangnya yang ngomong tuh emang orang yang cerdas, orang yang pinter lah gitu ya, itu dianggap sah gitu ya. Berarti nggak ada jaminan, nggak ada apa pidimani wadamihi, itu ada jaminan atau enggaknya itu ya tergantung daripada ya yang mengeluarkan apa tuh tadi, yang mengatakan barang itu rusak atau hilang gitu ya, gitu ya. Tapi dari siapa tuh yang ngomong begitu gitu ya gitu. Nah, li'anna sahihal akdi, karena akad yang sah iza qatadad dimanu ba'dal qabdi, apabila dituntut untuk dijamin ya, ganti ba'dal qabdi, sesudah terima barang ya gitu, kal bai'i wal qardi ya, seperti jual beli dan qirad, papa siduhu aula ya, maka rusaknya itu lebih utama. Artinya kalau tuh barang ya yang udah bahwa akadnya itu udah sah, barangnya udah diterima ya, itu kayak barang beli, itu berarti kerusakannya itu udah atas jaminan yang punya barang gitu ya, pas itu aula ya, jadi larinya tuh kepada yang punya barang gitu ya. Au adamuhu, atau juga enggak digantinya tuh ya, karena dianggap ya enggak sah gitu. Nah, seperti mana kal marhuni, seperti barang gadean ya, jadi barang gadean gitu ya. Jadi kalau udah tuh sampai ke tangan yang yang nerima gadean, nah itu nanti ya kerusakan atau enggaknya itu nanti tanggung jawab dia gitu ya. Kalau si menerima barang ini, ia mengatakan nih barang ini rusak atau barang ini hilang gitu ya gitu. Nah, wakal mustajir, dan juga wal mustajir sama juga ya, orang yang ya, yang nyewa, yang kontrak tuh. Wal mauhub, atau juga barang yang ya hibah tuh. Nah, papa siduhu kadzalik ya, maka kerusakannya seperti itu juga. Jadi kalau ada kerusakan tuh barang, nah jadi nanti itu barang dilihat di mana adanya ya. Jadi kalau barang itu emang ada di tangan yang nerima barang, ya dia yang tanggung jawab gitu ya. Dilihat lagi nanti apakah rusaknya itu kesengajaan apa enggak gitu ya. Tadi contoh kan gitu ya. Nah, kalau rusaknya itu kesengajaan dia, kelalaian dia, nih berarti dia ada kewajiban untuk ganti. Nah, kalau emang enggak ada ya, enggak ada kelalaian ya, benar dia gitu jaganya, nah itu nggak ada gitu ya. Nah itu ya, jadi yang yang diperhatikan nanti kalau tuh ya ada suatu ya kerusakan atau nggak diganti apa enggak gitu ya, itu barang gitu ya. Parun, cabang masalah lagi. Lau rohana syai'an wa ja'alahu mabi'an minal murtahini ba'da sahrin au ariyatin lahu ba'dahu bi'an syarata ya fil aqdi rahni summa qabidahul murtahin lam yudminhu qabla mudi isyahri wa in ulima fasaduhu alal mu'tamadi
wa dominahu ba'dahu li'annahu yasiru bai'an au ariyatan fasidaini li ta'liqihima bin qida'i syahri fa in qala rahin tuka fa in lam aqbid indal hululi fa huwa mabi'un minka fasadal bai'u la rahnu alal aujahi ya li annahu lam yustarat fihi syai'an. Ya, ini cabang masalah nih. Ini hampir mirip tadi nih ya yang ditanyain ya gitu ya. Jadi kalau kita nggadein kan kita niat jual. Nah, ya gimana tuh gitu. Nah, di sini Parun ya laurahana sayan, kalau dia tuh menggadekan sesuatu. Gitu ya. Wa ja'alahu mabi'an, dan dia jadikan barang yang digadein itu sebagai barang yang dijual. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kita menggadein ke penggadean tadi kan itu. Nah, ini barang yang kita mau gadein, kita niatin mau dijual kan gitu ya. Mabi'an tuh minal murtahin kepada yang terima gadean tadi. Nah, ba'da sahrin ya sesudah sebulan ya gitu kita niatin nih. Ini barang kita bawa ke pegadaian gitu, kita niatin dan sebulan jual gitu ya. Gitu kan jual. Au ariatan lahu, au ariatin lahu, atau kita jadiin sebagai barang pinjaman. Gitu ya. Nah, ba'dahu ya sesudah sebulan tuh. Bi'an syarata fil aqdir ya, aqdir rohni, dengan dia syaratin tuh, artinya dengan akad yang persyaratan syaratan gadai. Nah, summa gobidahul murtahin, kemudian ya yang nerima gadean nih murtahin itu terima tuh barang. Ya, kita yang punya barang niatnya tadi ya mau jual lah ntar kalau udah sebulan kan gitu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian si yang nerima gadean ini diterima gitu. Nah, itu katanya gue tahu ya murtahin lam yudminhu qabla mudi sahri. Maka si murtahin itu ya tidak menjamin ya sebelum berlalunya 1 bulan. Artinya kalau sekiranya itu barang ada terjadi kerusakan ya atau juga ya kehilangan gitu ya. Nah, itu ya si murtahin itu enggak jamin gitu ya. Ya sebelum ya berlalunya sebulan. Wa in ulima pasaduhu. Ya, sekalipun diketahui itu kerusakannya. Ya, ini barang rusak gitu ya. Nah, alal mu'tamadi menurut kalau mu'tamad gitu ya. Jadi ya barang yang apa tuh nanti yang bakal digadein itu nanti jadi rusak, itu si murtahin nggak ada ya kewajiban untuk ganti ya, karena ya nanti dia bakal jadiin barang jual yang dijualnya itu dalam jangka sebulan akan datang gitu ya gitu. Nah, wada minahu ba'dahu. Nah, tapi kalau udah lewat 1 bulan itu wajib dia ganti dah. Gitu. Ya, gitu. Li'annahu yasiru bai'an au ariyatan. Ya, maka sungguhnya barang itu udah menjadi barang yang baru jadi jual beli atau juga pinjaman. Nah, kalau barang jual beli ya kalau rusak ya berarti mesti ganti kan? Ya, udah akan kan? Gitu ya. Itu jadi kalau kita jual barang nih rusak gitu, yang nerima barang itu rusak ya, nah itu kita mesti ganti gitu ya, yang nerima ya pulangin kan gitu, atau minjem kan gitu ya, minjem barang rusak kan gitu ya, nah mesti ganti gitu ya. Gitu ya. Nah ya sirubayan awadian pasida ini yaitu menjadi jual beli atau pinjaman yang rusak keduanya li ta'alluqihima bin qida'i syahri, karena ada ta'alluqnya, ada persyaratannya dengan habisnya dalam jangka sebulan itu. Fa'in qala, kalau dia itu orang itu bilang rahan tuka ya saya gadaikan barang ini kepada kamu. Nah, fa'il lam aqbid indal hululi bahwa mabi'un minka, kalau saya nggak ambil gitu ya, sudah masanya udah sampai waktunya tuh gitu ya,
Jadi kita bilang nih, ini gue barang nih pinjaman apa gadean. Nah kalau udah sampai waktunya, ya dia nggak ambil, gitu. Bahwa mabiun minka itu barang, ya berarti saya udah jual kepada kamu, gitu. Nah sah gak tuh, kalau yang begitu, ya? Nah di sini katanya tuh fasadal bai'u, jual belinya rusak, gitu. Artinya nggak jadi jual belinya, ya. Jadi kan karena apa tuh kasih waktu, ya lama. Nah kemudian barangnya rusak, gitu, ya. Nah, ya nggak boleh tuh, ya. Kalau akad namanya akad jual beli tuh nggak boleh gantung dengan waktu. Jadi kalau yang namanya akad jual beli sekarang juga hulul tuh langsung, ya. Sekarang barang, sekarang duit itu, ini nggak boleh digantung masih nanti sebulan barangnya, ya baru terima, gitu, ya. Nah itu jual belinya jual beli apaan kan jadi ketahuan, jual beli sebagai usalam atau jual beli, ya yang itu utang kan gitu, ya nggak lain itu bedanya, ya. Jadi kalau baik usalam memang barang pesen, ya kita mesen gitu, jadinya kapan? Ntar sebulan, ya dengan syarat ini kan gitu, ya. Nah, ya inden dia gitu, ya udah kita udah kasih duit dulu kan gitu, barangnya nanti kan belakangan kan gitu, ya. Tapi udah di apa gitu, ya dalam jangka waktu. Nah itu kalau memang bayu salam ini, kalau ini kan nggak bayu salam kan gitu, ya gitu. Jadi kita tuh ya apa ngadein, tapi kita bilang ntar kalau udah sampai waktunya gue nggak ambil, ya berarti barang gue udah jual sama lo. Nah ini kata-kata itu jual begitu nggak sah, gitu, ya karena tuh nunggu jual sebulan dulu, gitu, ya. Gitu. Ya. Nah gitu ya. Nah, pas ada bayu la rohnu, tapi kalau yang namanya gadeannya nggak rusak, tetap jadi gitu, ya. Kalau yang gadeannya tuh gitu, ya. Ah, la rohnu tuh, ya, gitu. Alal aujahi menurut satu jalan tuh, ya. Gitu, ya. Nah, itu li'annahu lam yustarat bihi syai'an, karena tidak ada persyaratan padanya tuh sesuatu katanya. Nah itu ya, jadi kalau barang tuh ya, jadi kita tuh mau niat mau gadein atau mau jual ya biar jelas kalaunya nih, kalau gadein ya nggak apa-apa, kalau jual ya niat jual gitu, ya dari saat awal tuh, karena jual beli ya nggak boleh ya, kita harus apa tuh akadnya barang dan apa penjual dan beli harus terima tuh ya filhal. Nah kalau jualnya nanti kan itu bisa jadi jual apa tuh ya bai'un nasi'ah atau bai'ul ini kan jadinya tuh. Ya, nah kalau mau jual kredit atau jual apa ya itu nggak apa-apa gitu, ya dengan waktu gitu, ya. Nah bisa tuh ya, walahu ailil murtahin tolaba bai'ihi, ya boleh bagi orang yang nerima barang untuk menuntut dijualnya barang ini. Sampai sini dulu dah, ya walahu ail murtahin, ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min awaijina wa sallimna min al-hilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan zayan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' la yasha wa amalin la yurfa' du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.